Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 284 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti kita akan baca ulang secara keseluruhan di akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah. Lam jalalahnya dibunyikan secara tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena huruf sebelumnya yang lam barisnya kasroh. Jadi bacanya tipis. Lillah, pangkal lidah datar. Lah mad tabi'i atau mad asli. Karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam. Maka cara membacanya, huruf lamnya kita panjangkan 2 harokat. Lillahi ma juga mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka mimnya kita panjangkan 2 harokat. Ma fis sama, ma fi ini kalau kita berhenti di sini hukumnya mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'i ini gugur. Fi-nya pendek, fissa langsung ke sin. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama adalah ya sukun, ini ya sukun ya. Huruf sukun kedua adalah di sin. Nah, sin tasydid sebetulnya terdiri dari sin sukun dan sin fathah. Nah, maka terlepaslah huruf sukun yang pertama ya. Jadi kalau wasol fi-nya pendek, fis sama, namanya takhallus bil hadfi. Fissa. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam ta'rif yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf sin. Maka alif lam ini kita lewat aja, jangan dibaca, dari fi langsung masukkan ke sin. Fis sama, ma mad asli atau mad tabi'i karena ada mim yang barisnya fathah berdiri. Maka bacanya panjang 2 harokat. Fis sama wa mad tabi'i karena ada huruf waw yang barisnya fathah berdiri. Maka bacanya panjang 2 harokat. Fis samawati wa ma juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka baca mimnya panjang 2 harokat. Wa ma fil. Nah, ini fi kalau kita berhenti di sini hukumnya juga mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya kasrah. Bacanya 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjangnya hanya kalau berhenti. Sedangkan kalau tidak berhenti, mad tabi'inya gugur, fi-nya pendek. Ya, tadi sudah dijelaskan kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Nah, di sini huruf sukunnya adalah ya sukun huruf madnya dan huruf lam sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang huruf mad. Maka kalau wasol fi-nya pendek, fil, namanya takhallus bil hadfi. Fil ada alif lam qamariyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam ini kita baca dengan jelas. Fil kemudian ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya fathah. Maka ra-nya tebal, pangkal lidah diangkat. Dan terakhir dhad ini harus tetap terbaca ya. Jadi huruf keduanya sudah sukun, huruf terakhir ini disukunkan harus tetap terbaca. Fil Nah, kemudian tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Wa ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta.
maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar mau bilang ta. Jadi bukan wa'in tapi wa'il mau bilang ta ya sambil ada dengungannya. Tapi karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun maka enggak terlalu dengung ya. Wa'il tube. Ada qalqalah sugro. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan, tapi pantulannya kecil saja. Wa in tubdu du mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka baca dalnya 2 harokat. Tubdu ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka baca mimnya panjang 2 harokat. Ma fi ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasroh, hamzahnya yang a ya. Mad tabi'i pada kata fi, hamzah pada kata anfusikum ya. Jadi fi-nya dibaca panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Fi ada ikhfa ausat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah samar-samar mau bilang fa ya, sambil ada dengungannya. Anfusikum. Kemudian ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf hamzah. Maka mim sukunnya ini dibunyikan dengan jelas, bunyi dan tidak ditahan. Anfusikum au ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Maka bacanya cukup dilembutkan. Au fu juga mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka baca fa-nya panjang 2 harokat. Au tukhfuhu yuha. Ha juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka panjang ha-nya 2 harokat. Yuhasib. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Yuhasibakum. Ada ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka mim sukunnya ini dibunyikan dengung ya. Jadi tahan dulu. Yuhasibakum bihillah. Lam jalalahnya dibunyikan secara tarqiq ya, karena huruf sebelumnya yang ha barisnya kasroh, maka bacanya tipis, ringan. Bihillah. Kemudian ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Bihillah. Lah apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah tegak di atas huruf lam, huruf yang disukunkannya ha. Maka kalau berhenti di sini panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, tapi harus konsisten dalam sekali membaca. Dan kemudian di atas ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.